Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan dengan tema Sistem Perpajakan di Negara Selandia Baru. Dosen pengampu mata kuliah perpajakan Bapak Ibrahim M. Aga. Sebelum saya ke materi sistem perpajakan, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Zanuar Akbar Maulana. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang, kelas 3B. Sistem perpajakan di negara Selandia Baru. Nah, sebelum kita ke sistem perpajakan di negara Selandia Baru, saya sedikit mengulas materi mengenai apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Sesuai filsafat Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara. Untuk itu, berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Setelah kita mengulas sedikit mengenai apa itu pajak, kita akan ke negara Selandia Baru. Di sana terdapat apa saja sih? Walaupun di sana perpajakannya sangat modern dan efisien terhadap rakyatnya, kita juga harus bisa lebih tahu bagaimana sih kondisi negara Selandia Baru itu. Nah, di sini negara Selandia Baru adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di barat daya Samudra Pasifik. Negara ini terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, mulai dari pegunungan Alpen Selatan yang tertutup salju hingga pantai-pantai pasir putih yang indah. Negara Selandia Baru termasuk dalam negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menyaingi Eropa Selatan, terbukti dengan pendapatan per kapitanya yang tinggi sebesar 38,278 US dollar pada tahun 2016. Kegiatan ekonomi utama di negara ini adalah pertanian dan peternakan. Di bidang peternakan, domba dan sapi merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi tertinggi di negara ini. Lanjut kita ke materi yang pertama, perpajakan di negara Selandia Baru. Di sini saya akan mengulas sedikit yang sudah saya siapkan. Di sini saya sudah menyiapkan 7 materi. Yang pertama, perpajakan di negara Selandia Baru. Yang kedua, pajak penghasilan perorangan. Yang ketiga, jenis penghasilan kena pajak. Yang keempat, tarif pajak. Yang kelima, pajak keuntungan modal. Keenam, pajak barang dan jasa. Ketujuh, pajak bumi. Ya. Yang pertama, kita ke pajak di negara Selandia Baru. Nah, perpajakan di negara Selandia Baru. Pajak di negara Selandia Baru dikumpulkan di tingkat nasional oleh Island Revenue Department atau biasa disingkat IRD atas nama pemerintah Selandia Baru. Pajak nasional dikenakan pada pendapatan pribadi dan bisnis dan pada penyediaan barang dan jasa. Tidak ada pajak capitan walaupun keuntungan tertentu seperti keuntungan penjualan hak paten dianggap sebagai pajak penghasilan. Penghasilan yang berlaku untuk transaksi properti dalam keadaan tertentu, terutama spekulasi. Saat ini tidak ada pajak tanah, namun pajak properti. Tarif lokal dikelola dan dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Beberapa barang dan jasa membawa pajak tertentu yang disebut cukai atau wajib, seperti cukai alkohol atau tugas bermain game,
Ini dikumpulkan oleh beberapa instansi pemerintah seperti Bea Cukai Selandia Baru. Tidak ada jaminan sosial gaji pajak. Selandia Baru menjalani program reformasi perpajakan di tahun 1980-an. Tingkat marginal atas pajak penghasilan menurun dari 66% bulan April 66% menjadi 33%. Berubah menjadi 39% pada bulan April 2000 tahun 2000, 38% pada bulan April tahun 2009, dan 33% pada 1 Oktober 2010. Dan tingkat pajak penghasilan pada badan dari 48% menjadi 33%, berubah menjadi 30% di tahun 2008 dan 28% pada tanggal 1 Oktober 2010. Pajak barang dan jasa diperkenalkan awal pada tingkat 10%, kemudian 12,5% dan sekarang 15% per 1 Oktober 2010. Pajak tanah dihapuskan pada tahun 1992. Kita ke materi yang kedua. Pajak penghasilan perorangan. Warga Selandia Baru bertanggung jawab atas pajak atas penghasilan kena pajak di seluruh dunia. Mereka pada tahun 2005 sampai 2006, 43% dari pendapatan inti pemerintah Selandia Baru mendapatkan 22,9 miliar US berasal dari pajak penghasilan individu atau perorangan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, jenis penghasilan kena pajak. Di sini ada 5 jenis penghasilan kena pajak. Yang pertama ada gaji dan upah, yang kedua bisnis dan wira swasta, yang ketiga pendapatan sewa, keempat pendapatan dari investasi, bunga, dividen, transaksi properti tertentu, dan lain-lain. Kelima ada pendapatan luar negeri, termasuk pendapatan dari pensiun luar negeri. Kita ke materi selanjutnya, yakni ada tarif pajak. Pajak penghasilan bervariasi tergantung pada tingkat pendapatan pada tahun pajak tertentu. Tahun pajak pribadi berjalan pada dari 1 April sampai 31 Maret. Materi selanjutnya ada pajak keuntungan modal. Pemerintah Selandia Baru untuk pertama kalinya akan memperkenalkan pajak keuntungan modal yang sangat terbatas untuk properti mulai berlaku mulai 1 Oktober 2015. Tarif akan sama dengan tarif pajak penghasilan penjualan. Pajak baru tidak akan berlaku untuk rumah keluarga atau harta benda atau properti yang dijual sebagai bagian dari penyelesaian hubungan. Tujuan utama pajak baru adalah mengumpulkan uang dari spekulasi properti rumah yang dibeli dan dijual dalam waktu 2 tahun akan dikenakan pajak baru. Selanjutnya, pajak barang dan jasa. Pajak barang dan jasa atau biasanya disingkat GST adalah pajak tidak langsung yang diperkenalkan di Selandia Baru. Pada tahun 1986, ini merupakan perubahan besar dalam kebijakan perpajakan Selandia Baru. Karena sampai saat ini hampir semua pendapatan diajukan melalui pajak langsung. GST, penghasilan 24% dari pendapatan inti pemerintah Selandia Baru sampai 2013. Sebagian besar produk atau layanan yang dijual di Selandia Baru dikenakan GST pada tingkat 15%. Pengecualian utama adalah layanan keuangan, misalnya perbankan dan asuransi jiwa, dan ekspor barang dan jasa di luar negeri. Semua bisnis diharuskan mendaftarkan GST. Begitu omset mereka melebihi atau cenderung melebihi 60.000 US per tahun setelah terdaftar bisnis menagih GST untuk semua barang dan layanan yang mereka suplai dan dapat mengklaim kembali setiap GST yang telah dikenakan pada barang dan jasa yang telah mereka beli. Selanjutnya, pajak bumi. Selandia Baru membuat perbedaan antara pajak bumi dan pajak properti. Konsep tradisional pajak properti dapat memilih untuk menerapkan tingkat yang sama terhadap nilai perbaikan dan nilai tanah. Pajak tanah murni membebaskan nilai-nilai perbaikan dan perpajakan sama sekali dan hanya pajak nilai tanah. Pajak properti bergradasi
Tingkat 2 atau spill rate menerapkan tingkat yang lebih rendah terhadap nilai perbaikan. Istilah penilaian pajak tanah digunakan untuk mewakili bentuk murni dan parsialnya. Secara konseptual, pajak properti adalah untuk pajak penghasilan dan benar atau salah. Menduga bahwa tingkat kepemilikan properti tertentu mengindikasikan kemampuan tertentu untuk membayar pajak secara reguler. Sebaliknya, LVT adalah tentang tanah itu sendiri, kelangkaan, ketidaksopanan, dan sentralitas terhadap aktivitas manusia. Pajak bumi. Meskipun pajak tanah Selandia Baru dihapus oleh Undang-Undang Penghapusan Pajak Bumi 1990 yang mulai berlaku pada tahun 31 Maret 1992, pajak tanah merupakan pajak langsung pertama yang pernah dikenakan kepada orang Selandia Baru oleh Undang-Undang Pajak Bumi 1978. Pajak properti diikuti tahun depan. Undang-Undang Pajak Properti 1979 ketika pertama kali diberlakukan ini mengenai tarif 1 sen dalam pound, yaitu 1/240 tahun atau 0,4%. Namun pengecualian sebesar 50 US yang sebesar diterapkan yang membebaskan kebanyakan orang dari kewajiban pajak. Pajak tanah pada awalnya merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Pada tahun 1895, jumlahnya mencapai 76% dari total pendapatan pajak bumi dan pendapatan yang diterima pemerintah. Pada tahun 1960, pajak tanah menyumbang 6% dari pendapatan pajak langsung, dan pada tahun 1967, dalam sebuah laporan merekomendasikan penghapusan pajak tanah. Sebuah komite yang diketuai oleh akuntan Ackloyn Lewis Ross mencatat bahwa hanya 0,5% dari total pendapatan pemerintah yang sekarang datang dari pajak tanah. Pemerintah tidak bertindak berdasarkan rekomendasi Ross untuk menghapus pajak tanah. Selanjutnya, pajak bumi. Pada tahun 1982, hanya 15% dari total nilai tanah yang dikenakan pajak, dan pajak tanah juga dianggap bersifat duplikat karena kesamaan dengan pungutan tingkat properti otoritas lokal dengan pajak properti yang menghasilkan 57% dari pendapatan pemerintah daerah pada tahun 2001. Semangat reformasi ekonomi pemerintah Partai Buruh yang dipilih pada tahun 1984 melihat perpindahan dari pajak modal dalam segala bentuk, dan pada tahun 1990 Undang-Undang Penghapusan Pajak Bumi 1990 disahkan, mengakhiri sejarah perpajakan Selandia Baru. Telah ada pembicaraan dalam setengah lusin tahun terakhir untuk meninjau kembali konsep pajak tanah, tapi tidak ada sesuatu yang substantif yang terjadi. Ya, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Nah, di sini kita sudah menuju penutup. Sedikit penutup dari saya. Di Selandia Baru diberlakukan sistem subsidi silang yang benar-benar berpihak kepada kepentingan orang banyak. Tidak ada orang kaya atau pengusaha kaya yang bisa berkelilit dari pajak yang cukup tinggi. Namun mereka semuanya merasa nyaman karena mereka mengetahui dengan jelas bahwa perolehan pajak oleh negara dipergunakan dengan mengutamakan pada upaya-upaya yang bertujuan untuk orang-orang yang menderita gangguan fisik, bantuan bagi warga yang belum memperoleh pekerjaan, serta jaminan sosial lainnya bagi warga yang kurang mampu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila materi atau penyampaian yang saya sampaikan ini kurang maksimal.
Mungkin untuk kedepannya bisa lebih maksimal lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.